Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Prakoso Wicaksono dari jurusan Informatika semester 7 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Standar Sistem dan RPL yang berjudul Analisis Perusahaan Ekspedisi Wahana Modelan Tata Kelola IT ISO atau IEC 17799. Yang pertama-tama di sini ada profil perusahaan dari wahana ekspedisi ini. Yang pertama ada visi dari wahana ekspedisi ini yaitu berkembang secara profesional untuk menjadi pemain utama dari dalam sektor transportasi dan industri logistik di Indonesia. Yang kedua, menjadi partner strategis terbaik yang bisa dan mampu mempercepat kinerja bisnis klien melalui penyediaan produk dan layanan yang berkualitas. Yang selanjutnya ada misi dari Wahana Express tersebut, yaitu yang pertama menyediakan layanan transportasi kargo dan logistik berkualitas prima untuk seluruh klien dan mitra. Yang kedua, menjadi partner bisnis yang mempunyai nilai mempercepat kinerja dan produktivitas bisnis klien. Selanjutnya ada sasaran dan tujuan. Sasarannya yaitu individu dan perusahaan yang membutuhkan jasa ekspedisi seluruh Indonesia dan Singapura. Tujuannya yaitu untuk memberikan layanan pengiriman barang yang cepat, aman, terpercaya untuk pelanggannya. Selanjutnya di sini ada struktur organisasinya. Bisa dilihat dari kepala operasional, pengawas pagi, ADM operasional, marketing pemasaran, holding, lalu admin keuangan, kurir motor, mobil, petugas malam, kurir pick up, handling proses. Di sini juga ada media Wahana Express ya, ada Facebook, website, serta Instagram. Lalu kondisi teknologi informasi saat ini yaitu ada 4. Yang pertama ada keamanan operasional, mencangkup memiliki backup untuk SOP. Jadi apabila terjadi bencana alam, sistem tetap terus berjalan. Yang kedua, menggunakan asuransi untuk menjaga keamanan barang yang dikirim oleh pelanggan. Yang selanjutnya ada keamanan data. Melakukan login pada setiap informasi internal perusahaan, lalu pengontrolan terhadap user yang mengakses. Yang selanjutnya, memasang antivirus yang digunakan untuk menjaga data yang ada di komputer. Lalu ada keamanan personel. Yang pertama ada pemberian hak akses dalam setiap divisi. Yang kedua, memiliki tanda pengenal. Yang selanjutnya ada keamanan secara fisik. Yang pertama ada memiliki hydrant otomatis, lalu CCTV. Selanjutnya ada pengamanan di sekitar area kantor dengan jasa petugas keamanan. Yang selanjutnya ada mengasuransikan aset yang ada. Lalu di sini ada kondisi teknologi informasi yang diharapkan oleh Wahana Express. Wahana Express diharapkan agar menjaga kepercayaan pelanggan dengan cara meningkatkan kualitas layanan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, penelitian menggunakan alat pengukur kualitas layanan jasa, yaitu menggunakan metode IPA, ada metode model Kano, serta ada TRIZ. Di mana ketiga metode ini memiliki fungsi yang berkaitan, yaitu metode IPA untuk bertujuan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut pelanggan mempengaruhi kepuasan dan loyalitas terhadap jasa yang digunakan. Yang kedua ada model Kano bertujuan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari atribut layanan yang diberikan, di mana kedua metode tersebut akan diintegrasikan untuk merumuskan strategi prioritas penyelesaian atribut-atribut yang perlu
dipertahankan dan ditingkatkan dengan mengkombinasikan hasil metode IPA dan metode Kano untuk setiap atribut pelayanan. Yang terakhir ada TRIZ, digunakan sebagai memecahkan masalah layanan dengan menghilangkan kontradiksi yang menghasilkan solusi yang inovatif. Selanjutnya ada analisis SWOT dari Wahana Express ini. Yang pertama-tama ada strength. Strength yaitu memiliki 45 cabang domestik, 10 agen atau mitra, dan 2 cabang internasional. Yang kedua, kendaraan operasional pengiriman dilengkapi GPS. Lalu yang ketiga, murah, serta mempunyai situs web perusahaan. Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama-tama untuk saat ini perusahaan Wahana Express menghentikan pengiriman ke luar negeri. Yang kedua, SDM-nya yang kurang kompeten. Yang ketiga, belum adanya media sosial Twitter untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. Yang keempat, adanya keluhan pelanggan terkait keterlambatannya pengiriman atau barang hilang atau rusak. Yang saja ada opportunity atau kesempatan. Yang pertama, ada jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, sekitar 240 juta jiwa. Lalu yang kedua, berkembangnya bisnis online dengan pesat. Yang ketiga, pertumbuhan industri transportasi. Yang keempat, Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru, pengembangan sistem logistik nasional. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama-tama ada banyaknya perusahaan penyediaan jasa kurir, baik dalam luar negeri maupun dalam negeri. Di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, ada banyaknya pungutan tidak resmi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Yang ketiga, faktor cuaca yang kadang-kadang membuat pengiriman barang jadi terlambat. Lalu di sini ada strategi layanan teknologi informasi yang dilakukan oleh Wahana Express, yaitu yang pertama, kunci permasalahannya masih sedikit cabang-cabang dari Wahana Express ini. Nah, lalu aksi dari Wahana Express ini membuka cabang di berbagai tempat agar dapat memuaskan pelanggan dengan baik dan dapat mengirimkan barang ke berbagai tempat dengan mudah. Lalu permasalahan selanjutnya ada banyaknya barang yang hilang ketika pengiriman. Nah, di sini Wahana Express menggunakan sistem tracking system untuk menunjang komunikasi dan menghindarkan dari hal kehilangan. Maka kendaraan itu dipasangi GPS sehingga seluruh aktivitas kendaraan bisa dipantau oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada permasalahan pelanggan Wahana selalu berpindah menggunakan jasa pengiriman lain. Nah, di sini Wahana Express menggunakan metode undian door price setiap bulannya untuk pelanggan. Jadi supaya pelanggan itu tetap menggunakan layanan Wahana Express gitu. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dalam analisis dan identifikasi perusahaan jasa ekspedisi Wahana Express dengan model tata kelola ISO atau YEC berdasarkan hasil analisis SWOT pada PT Wahana menunjukkan perusahaan ini berada pada kuadran 1 yang dimana perusahaan dapat menggunakan strategi SO atau Strengths sampai Opportunity. Strategi ini menunjukkan Wahana prestasi logistik memiliki kekuatan-kekuatan yang ada dengan memanfaatkan peluang-peluang yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu penambahan manajer teknologi informasi pada struktur organisasinya yang bertugas untuk mengerjakan masalah teknologi informasi
di perusahaannya. Nah, sarannya yaitu lebih memperluas cabang Wahana Express untuk memperbanyak pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dalam pengiriman barang. Yang ketiga, memperbaiki layanan untuk memperkuat kepercayaan terhadap Wahana Express. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf bila banyak kesalahan tutur katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.